Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Raja Run part yang kelima. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Terlihat pesawat tim Blood Wolf yang sudah bersiap. Berangkat, teriak Kapten Poison Wolf. Rombongan pun langsung gas pergi ke alam liar. Lalu di dalam pesawat, Dongse merasa agak cemas karena baru pertama kali meninggalkan kota. Hari ini si Qian dan bocil kacamata akan menghadiri upacara awakening. Dan sekarang mereka mungkin sudah resmi menjadi Rune Warrior. Benar-benar membuat Dongse iri. Terus yang menjaga Xiaoxi selama Dongse pergi adalah Paman Zhao. Jadinya gangster-gangster koplak yang kemarin nggak bakal berani gangguin Xiaoxi lagi. Pemandangan hutan belantara terlihat sangat indah. Tapi di balik keindahan itu banyak sisi gelapnya. Ternyata di pesawat yang dinaiki Dongse ada anak lainnya. Yang satu cewek cantik berambut pink, dan yang satu lagi anak manja nggak guna. Kedua bocil ini ternyata bersama dengan seorang profesor. Pak tua ini bernama Profesor Xiao, seorang peneliti runebis yang pengetahuannya sangat luas. Diketahui juga kalau dia berasal dari zona perang utara. Lalu kita diperkenalkan sama bocil-bocil yang tadi. Bocil manja ini bernama Lin Hao, muridnya Profesor Xiao. Lalu cewek cantik ini bernama Tang Yin, murid Profesor Xiao juga. Dan dari penampilannya, dia seperti seorang Rune Warrior. Misi dari tim Blood Wolf kali ini adalah melindungi Profesor Xiao yang meneliti migrasi Red-tailed Kingfisher. Kebetulan tempat penelitiannya berada di dekat pintu masuk dungeon rahasia Geng As. Aku akan menyelinap ke sana saat Profesor Xiao sedang melakukan penelitian, batin Dongse. Lalu si bocil manja mulai menggoda Tang Yin dengan menyombongkan diri kalau sebelumnya dia pernah ke hutan belantara. Monster-monster di sana tidak akan membuatnya takut. Dan doak! Tiba-tiba burung besar datang dan berusaha menyerang si bocil manja. Kemudian burung itu pun langsung ditembak oleh tim Blood Wolf. "Woi dek, kok pasti pipis di celana?" teriak Bang Monkey. "Aku nggak pipis di celana anjir," ucap si bocil manja. Di sebelah si bocil, Mbak Firefox agak kesal karena selain membawa pemula kayak Dongse, mereka juga harus melindungi Profesor Xiao dan kedua muridnya, yang salah satunya adalah anak manja idiot. Lalu terlihat Tang Yin dan Dongse yang B aja setelah melihat monster barusan. Mereka berdua nggak ketakutan ya? Menarik, ucap Mbak Firefox. Lalu Profesor bilang kalau semua hewan yang sudah bermutasi menjadi runebis itu berbahaya, termasuk Red-tailed Kingfisher yang merupakan objek penelitian mereka. Lalu Profesor mengingatkan kedua muridnya untuk selalu hati-hati. "Tenang saja Tang Yin, aku akan melindungimu," ucap bocil manja yang diabaikan sama Tang Yin. "Bocil manja nggak guna. Kalau bukan karena orang tuamu mensponsori diriku, aku bakalan ogah ngajakin elu tong-tong," batin Profesor Xiao. Lalu Profesor memberikan tes kecil. Dia bertanya apa saja ciri dan perilaku unik Red-tailed Kingfisher. Tang Yin langsung menjawabnya. Dia bilang kalau Red-tailed Kingfisher adalah sejenis runebis yang hidup berkelompok. Mereka biasanya rank F, tapi pemimpin kawanan biasanya mencapai rank E. Meskipun spesies ini sudah bermutasi, mereka tetap berperilaku seperti burung biasa
dan bermigrasi sesuai dengan musim dan iklim. Betul, karena suhu di sini dingin, nggak mungkin mereka tiba-tiba bermigrasi kemari dalam jumlah besar. Pasti ada penyebabnya. Misi kita adalah mencari tahu alasannya, kata Profesor Xiao. Lalu Profesor menambahkan, kalau ada dari kawanan mereka yang memisahkan diri, biasanya dia lebih agresif. Jadi harap hati-hati kalau bertemu dengannya. Red-tailed kingfisher itu nggak perlu ditakuti. Kelemahannya ada pada lehernya. Mereka juga tertarik dengan benda berkilau. Tinggal lempar kelereng dan bunuh dia di saat lengah, terang Dongse. Wah, dia ternyata tahu banyak, batin Tang Yin. Lalu Profesor pun memuji Dongse karena mengetahui tentang hal itu. Profesor juga tanya, apa Dongse baru lulus Awaken? Dan hal ini membuat bocil manja jadi iri sama Dongse. Aku ini belum Awaken loh Pak, ucap Dongse tanpa dosa. Si bocil langsung marah. Dia nggak terima warga sipil beban kayak Dongse ikut misi ini. Tenang, aku bukan beban kok, ucap Dongse. Ora iso, kau nggak cocok. Sudah jelas kalau kau bakalan jadi beban, ujar si bocil manja. Lalu Mbak Firefox menyuruh mereka buat diam. Dia juga bilang kalau Dongse adalah anggota tim Blood Wolf yang baru dan masih tahap training. Sebeban-bebannya Dongse masih jauh lebih beban dirimu, dasar bocil manja, teriak Mbak Firefox. Kau berani bilang begitu padaku? Mau kuadukan ke papa mamahku kau, teriak bocil manja. Profesor Xiao langsung menghentikan si bocil. Bagaimana Kapten Poison Wolf mengatur timnya bukanlah urusan mereka. Lalu terdengar pemberitahuan. Tujuan mereka yaitu hutan kuno di sebelah timur distrik Kingxi sudah dekat. Harap para penumpang segera istirahat, karena ada banyak hal yang harus dilakukan ketika sampai di sana. Siap 86, ucap Mbak Firefox. Makasih udah bantuin aku tadi Mbak, ucap Dongse. Gak usah makasih, soalnya sekarang kau adalah anggota kami. Apa aku baru saja menemukan seorang onesan yang bisa diandalkan ya, batin Dongse. Berhasil atau tidaknya aku menjadi Rune Warrior tergantung hal ini. Ayo semangat, kata Dongse. Malam pun tiba. Mereka sudah membangun camp di hutan. Kau pintar juga bangun tenda, puji Bang Big Bull pada Dongse. Oi beban, tenda gua mana? Tanya si bocil manja. Dirikan sendiri kalau mau tidur di tenda, ucap Mbak Firefox sambil melempar gulungan tenda. Kau itu membayar kami buat melindungimu, bukan jadi pembantumu, ucap Bang Monkey. 20 menit kemudian, si bocil manja panik karena nggak bisa diriin tenda. Tidur di tenda itu cuma buat orang-orang lemah. Orang kuat nggak butuh tenda, ucap si bocil manja. Aku lapar. Hoi pria besar, mana makanannya? Teriak si bocil manja. Tiba-tiba ada yang terlempar ke arahnya. Dan dawas. Itu makanannya, ucap Kapten Poison Wolf. Lalu Bang Mountain Tiger menyuruh Dongse buat ngurus babi itu. Ini kan seekor babi hutan rank F. Kulitnya tebal, dagingnya juga keras. Mana bisa motong ini pakai pisau biasa, batin Dongse. Lalu Mbak Firefox melempar dagger ke Dongse. Dia bilang kalau itu adalah Rune Dagger. Meskipun senjata tingkat rendah, tapi cukup buat motong-motong daging babi hutan itu. Lalu Mbak Firefox juga bilang kalau senjata itu bisa menyimpan energi rune. Si Mbak Firefox sudah memasukkan energi rune ke dalamnya, dan itu akan bertahan 24 jam. Dagger itu akan menjadi senjatamu mulai sekarang. Jadi jaga baik-baik, ucap Mbak Firefox. Makasih Mbak, kata Dongse.
Malam ini aku sama Dongse yang jaga, yang lain istirahat, ucap Kapten Poison Wolf. Anak buahnya pun langsung mengiyakannya. Lalu terlihat Tang Yin yang lagi baca buku di tenda. Lalu si bocil manja udah ngorok. Lalu Kapten Poison Wolf menyuruh Dongse naik ke atas. Dongse pun langsung melompat, yang membuat Kapten terkejut. Lalu si Kapten cerita, Paman Zhao Wude pernah bilang kalau afinitas Run Dongse cuman 27%, tapi kekuatan pukulannya hampir mendekati 500 kg. Dongse membenarkannya, dan Kapten pun tertawa dengan keras dan bilang kalau dia cukup tertarik dengan Dongse. Terus Kapten bilang kalau dia sudah janji sama Paman Zhao untuk membawa Dongse ke dungeon itu, tapi dia masih khawatir dengan kondisi Dongse saat ini. Pukulanku kan di atas rata-rata orang normal, apa itu masih belum cukup, Kapten? Tanya Dongse. Yang ku khawatirkan itu bukan kekuatanmu, kata Kapten sambil menendang Dongse yang membuatnya langsung terjatuh dari pohon. Yang belum matang itu mental dan pemikiranmu, terang Kapten. Lalu Kapten mulai menjelaskan, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kau tidak boleh lengah sedikit pun. Musuhmu tidak hanya Rune Beast, tapi juga manusia lain. Semua orang yang berpartisipasi memburu harta karun itu selalu punya pikiran, lakukan atau mati. Dan kebanyakan orang dari mereka itu lebih kuat darimu, lebih cerdas darimu, lebih licik darimu, dan lebih berpengalaman darimu. Tapi cuman ada satu botol obat awakening. Dan jika kau mau mengambil itu dari mereka, maka bersiaplah untuk segalanya. Aku mengerti. Aku sudah siap dengan segala resikonya, Kapten, ucap Dongse. Kapten pun senang dengan tekad Dongse. Jadi dia memutuskan akan memandu Dongse. Bisa memanfaatkan kesempatan ini atau tidak, itu tergantung dari Dongse sendiri. Ayo ikuti aku, kata Kapten. Wah, dasar Kapten, menyuruhku berjaga seenak jidat, ucap Mbak Firefox. Kapten mulai mengajak Dongse mencari mangsa. Lalu di dalam ruyuk, Kapten berhasil menemukan target buat Dongse, yaitu si babi hutan Rune Beast rank F yang memiliki kulit tebal dan gading tajam. Dia lagi sendirian, terlebih lagi masih remaja. Benar-benar target yang sempurna buatmu, ucap Kapten. Tapi aku kan belum awaken, Kapten. Apa menurutmu aku bisa mengalahkannya? Tanya Dongse. Pergi dan cari tahu sendiri sana, kata Kapten sambil menendang Dongse ke depan. Kalau kau nggak bisa membunuhnya, besok kau akan langsung kupulangkan ke rumah, teriak Kapten. Si babi hutan langsung menyadari keberadaan Dongse. Dia pun mengamuk dan mengaum dengan keras. Kemudian si babi langsung menerjang Dongse. Ini bukan pertama kali aku berhadapan dengan Rune Beast. Tetap tenang Dongse, batinnya. Lalu Dongse mulai mengeluarkan daggernya. Dia mulai bersiap menghadapi si babi. Dengan sigap Dongse berhasil menghindari terjangan babi. Dibandingkan dengan bayi bone spider dulu, babi besar ini lebih merepotkan, meskipun ranknya lebih rendah. Kenyataan itu sangat jauh berbeda dengan simulasi. Jika terbunuh di simulasi, kau bisa respawn lagi. Tapi kalau terbunuh di kenyataan, kau akan langsung respawn di akhirat. Dongse masih mencari celah, tapi si babi terus menyerang dan tidak memberikan kesempatan buat Dongse nafas. Dongse pun langsung melompat. Rune Dagger mulai diaktifkan. Mak jelep. Dongse berhasil menusuk si babi dengan daggernya. Tapi si babi nggak mokat, tapi malah berlari lebih kencang. Woi bocah, pakai otakmu. Kau harusnya tahu di mana titik lemahnya, teriak Kapten. Lalu Dongse teringat kalau dirinya pernah memotong-motong babi ini.
Dan dari situ dia menyadari kelemahan si babi, yaitu di bagian lehernya. Dan jelep, Dongse berhasil membunuh si babi hutan itu. Kemudian muncul notifikasi misi baru untuk memburu 10 runbis rank F. Hah? Misi baru? Membunuh 10 runbis rank F? Itu nggak akan mudah. Tapi hadiahnya bagus benjir, batin Dongse. Setelah itu kapten memberikan drop batu run si babi ke Dongse. Seorang rune warrior perlu mengekstrak energi dari batu run untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Batu run dengan kualitas yang tinggi bisa diserap lebih cepat, dan efek peningkatannya juga lebih besar. Meskipun belum menjadi rune warrior, simpan saja batu run itu. Anggap saja sebagai investasi buat masa depan, kata kapten. Lalu kapten mengajak Dongse lanjut lagi. Akan ada lebih banyak batu run yang sedang menanti Dongse. Dengan bantuan kapten, aku yakin kalau akan bisa menyelesaikan misi sistem sebelum memasuki dungeon rahasia geng as, batin Dongse. Dongse pun lanjut jalan lagi mengikuti kapten buat mencari runbis rank F untuk latihan. Kapten dan Dongse mengintai para monster dengan hati-hati. Setelah mengalahkan babi, sekarang Dongse berhasil mengalahkan monster ular, terus monster amfibi. Dari situ dia mendapat batu run. Anak ini sangat luar biasa. Selain kekuatannya di atas orang-orang normal yang sama-sama belum awaken, dia juga punya kemampuan belajar dan adaptasi yang sangat cepat, batin kapten. Aku jadi tidak sabar untuk melihatnya berkembang di masa depan nanti, saat dirinya menjadi seorang rune warrior, imbuh si kapten dalam hati. Pagi hari pun tiba. Dari tadi malam Dongse sudah berhasil membunuh 5 ekor runbis rank F. Dongse merasa kalau kemampuan bertempurnya meningkat sedikit. Minum dulu nak, ini sudah cukup. Pergilah tidur dan istirahat. Kita lanjut lagi nanti malam, ucap kapten. Yah, kalau lanjut nanti malam, misinya ya nggak bakal selesai dong, batin Dongse. Lalu kapten mengajak Dongse kembali ke camp. Lalu di camp, para perempuan mulai memasak sarapan. Lalu Tang Yin agak terkejut melihat Dongse bersama kapten. Lalu kapten menjelaskan kalau dia habis melatih Dongse. Dia juga menyuruh Dongse buat bersih-bersih dan istirahat. Saat Dongse lewat, Tang Yin menyadari sesuatu. Dirinya melihat Dongse membawa beberapa batu run di kantong tasnya. Sudah pagi, 5 menit lagi ucap si bocil manja. Di dalam tenda, Dongse langsung mengeluarkan batu runnya. Dia bingung batu-batu run itu mau dia apain. Diserap juga nggak bisa, karena dia belum awaken. Tapi saat Dongse menyentuhnya lagi, muncul notifikasi apakah Dongse mau mengekstrak dan menyerap batu run itu. Tanpa banyak mikir, Dongse pun menekan tombol yes. Dan wush, semua batu run mulai terekstrak, dan Dongse pun langsung level up. Meskipun aku belum awaken, tapi dengan kekuatan sistem aku bisa menyerapnya. Bahkan aku sampai level up, batin Dongse. Dia menambah juga, karena sudah level up, seluruh luka dan rasa capeknya sudah hilang. Dia pun langsung mengecek status miliknya. Semua statnya meningkat dengan signifikan. Terus juga masih ada 15 poin atribut yang masih nganggur. Kemarin dia sudah fokus ke stat strength dan agility. Jadi kali ini dia memutuskan untuk meningkatkan 10 poin untuk fisik, 3 untuk wisdom, dan 2 untuk strength. Setelah meningkatkan stat wisdom, indera Dongse mulai bertambah tajam. Setelah latihan semalam, Dongse mulai percaya diri. Dia akan menyelesaikan misi nanti malam dan menaikkan levelnya di level 10 atau lebih. Singkat cerita, malam hari pun tiba.
Gimana dengan bocah itu, bos? Tanya Mbak Firefox. Kemampuannya udah meningkat. Dia bahkan berkembang sangat pesat. Dia sangat hebat, terang sang kapten dengan ekspresi senang. Tumben-tumbenan kau memuji seseorang, ucap Mbak Firefox. Ngomong-ngomong, aku punya misi untukmu, kata kapten. Terus kapten meminta Mbak Firefox untuk melatih Dongse malam ini. Oke, ucap Mbak Firefox. Setelah itu kapten memberitahu Dongse kalau malam ini Dongse akan pergi dengan Mbak Firefox. Di atas pohon Mbak Firefox sedang mengamati Dongse. Dan saat si Bang Bul mau makan, dia menggoda Dongse dengan Mbak Firefox. Tiba-tiba dowor. Bang Bul pun gak jadi makan. Lain kali ku headshot palamu, kata Mbak Firefox dari atas pohon. Meskipun baik, kalau marah Mbak Firefox mengerikan, batin Dongse. Dia itu sniper yang hebat. Kau pasti bisa belajar banyak hal darinya, ucap kapten pada Dongse. Gak usah buang-buang waktu lagi. Ayo ikuti aku, ucap Mbak Firefox yang berjalan diikuti Dongse di belakang. Lalu Tang Yin bilang sama Profesor Xiao kalau dia mau ikut dengan Mbak Firefox dan Dongse. Tapi Profesor melarangnya ikut karena di luar sana terlalu berbahaya. Tapi cowok itu pergi, bahkan dia belum awaken. Kenapa aku yang udah jadi Rune Warrior nggak boleh pergi? Ucap Tang Yin. Itu karena identitasmu berbeda dengan cowok itu, terang Profesor Xiao. Dan sayang sekali chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di video admin. Selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa level upkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.